Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sendia Ringgawan Putra dengan NIM 14823000081. Saya akan mempresentasikan tentang CPU, struktur, dan fungsi. Mendalami arsitektur dan fungsi CPU. CPU bisa disingkat dengan Central Processing Unit, merupakan komponen kunci dalam sistem komputer. Bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan proses data. Mari kita pelajari lebih dalam mengenai struktur dan fungsi utama CPU, serta perkembangan teknologi terbaru yang terus mengubah cara kerja komputer. Struktur inti CPU. Pertama, unit kontrol. Unit kontrol ini ibarat otak CPU. Unit kontrol bertugas mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, dan mengirimkannya ke unit yang tepat untuk dieksekusi. Kedua, unit aritmatika dan logika disingkat dengan ALU. Sebagai kalkulator, CPU ALU melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. ALU juga melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT pada data yang diproses. Yang terakhir, register. Register bertindak sebagai penyimpanan sementara untuk instruksi dan data yang sedang diproses oleh ALU dan unit kontrol. Fungsi utama CPU. Yang pertama, eksekusi instruksi. CPU mengambil instruksi dari program, menerjemahkannya dan mengeksekusinya satu persatu. Ini memungkinkan program berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan. Yang kedua, pengolahan data. CPU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diterima dari berbagai sumber, seperti memori dan perangkat input. Ini memungkinkan CPU memproses informasi yang menghasilkan output yang berguna. Ketiga, pengendalian perangkat. CPU mengendalikan perangkat input atau output dan komponen lain dalam sistem komputer. Ini memungkinkan CPU berkomunikasi dengan perangkat luar dan mengkoordinasikan operasi sistem secara keseluruhan. Perkembangan teknologi CPU. Yang pertama, multi-core CPU. CPU dengan beberapa core inti memungkinkan pemrosesan paralel, meningkatkan kinerja untuk tugas yang dapat dibagi. Kedua, hyper-threading. Teknologi yang memungkinkan satu core CPU untuk memproses beberapa thread secara bersamaan meningkatkan efisiensi. Ketiga, integrated graphics. CPU modern seringkali mengintegrasikan unit grafis atau GPU untuk performa grafis yang sering baik. Yang keempat, artificial intelligence atau bisa disingkat AI. CPU dengan akselerator AI harus dirancang untuk mendukung aplikasi kecerdasan buatan yang kompleks. Arsitektur CPU masa depan. Yang pertama, komputasi kuantum. Teknologi komputasi kuantum yang masih dalam tahap awal perkembangan berpotensi menawarkan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan CPU tradisional. Kedua, arsitektur neuromorphic. Arsitektur neuromorphic adalah arsitektur CPU yang terinspirasi dari struktur otak manusia
dirancang untuk mendukung aplikasi kecerdasan buatan dan perkembangan mesin secara lebih efisien. Ketiga, quantum finale. Pendekatan komputasi kuantum yang berfokus pada optimasi dan penyelesaian masalah memungkinkan penyelesaian masalah kompleks dengan lebih cepat. Dan terakhir, pemrosesan paralel ekstrim. Pemrosesan paralel ekstrim adalah meningkatkan jumlah core GPU dan teknologi pemrosesan paralel canggih akan memungkinkan performa komunikasi yang sangat tinggi untuk aplikasi yang memerlukan daya komunikasi besar. Aplikasi dan implementasi GPU. Yang pertama, komputer personal. Komputer personal, GPU merupakan jantung dari komputer desktop, laptop, dan workstation memungkinkan perangkat teknologi. Perangkat tersebut menjalankan berbagai jenis aplikasi. Kedua, perangkat seluler. GPU dalam smartphone dan tablet terus berkembang, menawarkan performa yang semakin tinggi untuk aplikasi yang lebih konsisten. Ketiga, pusat data. GPU di dalam server dan pusat data memainkan peran kunci dalam memproses data besar dan menjalankan layanan komunikasi awal. Keempat, sistem tertanam. GPU menjadi semakin kecil dan tertanam dalam berbagai perangkat dari peralatan rumah tangga hingga kendaraan. Memungkinkan kontrol dan aplikasi yang lebih cerdas. GPU dan masa depan komunikasi. Pertama, komunikasi kuantum. Komunikasi kuantum adalah teknologi komunikasi kuantum berpotensi menawarkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan untuk aplikasi yang membutuhkan daya komunikasi tingkat lanjut. Kedua, kecerdasan buatan. Pengembangan CPU khusus untuk AI akan memicu kemajuan yang pesat dalam bidang machine learning dan deep learning, mendorong inovasi dalam berbagai sektor. Ketiga, Internet of Things, atau disingkat IoT. CPU tertanam yang semakin kecil dan hemat energi akan memungkinkan perangkat IoT yang lebih pintar dan terhubung, memperluas jangkauan aplikasi komunikasi. Dan terakhir, kesimpulan masa depan CPU yang semakin canggih. Ini memiliki teknologi core, multi-core GPU, kedua komunikasi kuantum, ketiga kecerdasan buatan, keempat Internet of Things. Yang pertama ada multi-core, memiliki manfaat pemrosesan paralel, meningkatkan kinerja, berdampak memungkinkan aplikasi yang lebih kompleks. Kedua, komunikasi kuantum, memiliki manfaat performa komunikasi lebih tinggi. Dan berdampak membuka kemungkinan baru dalam riset dan aplikasi. Ketiga, kecerdasan buatan, memiliki manfaat akselerasi aplikasi AI dan machine learning. Memiliki dampak inovasi dalam berbagai sektor dari kesehatan hingga transportasi. Yang terakhir, Internet of Things, memiliki manfaat CPU lebih hemat energi, perangkat tertanam yang semakin cerdas. Memiliki dampak memperluas jangkauan aplikasi komunikasi di kehidupan sehari-hari. Itu dari penjelasan saya mengenai GPU Store and Function. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.